Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari Saragi. Saya dari Stikes Mitra Husada Badan Prodi Kebidanan Program Sarjana. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Sebelum saya melanjut, saya akan menjelaskan apa sih masa remaja. Nah, masa remaja adalah bagian dari proses tumbuh kembang, yaitu masa peralihan di mana dari anak-anak menuju ke dewasa. Pada perubahan tersebut, banyak perubahan-perubahan baik fisik maupun psikologis pada anak tersebut. Nah, oleh karena itu, remaja sangat rentan sekali mengalami masalah psikososial, yakni masalah psikis atau kejiwaan yang timbul akibat pemikiran yang belum matang. Nah, kemudian terjadi juga perubahan sosial pada remaja tersebut. Harlock 1973 memberi batasan pada remaja berdasarkan usia kronologis, yaitu antara 13 hingga 18 tahun. Menurut Thornburg 1982, batasan usia tersebut adalah batasan tradisional, sedangkan aliran komplementer membatasi usia remaja antara 11 hingga 22 tahun. Lebih lanjut, Thornburg membagi usia remaja menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, remaja awal antara 11 hingga 13 tahun. Yang kedua, remaja pertengahan antara 14 hingga 16 tahun. Dan yang ketiga, remaja akhir 17 hingga 19 tahun. Nah, di sini juga ada perkembangan fisik pada remaja. Masa pubertas ditandai dengan terjadinya perubahan-perubahan fisik atau meliputi penampilan fisik seperti bentuk tubuh dan proporsi tubuh. Nah, fungsi psikologis, kematangan organ-organ seksual. Perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas ini merupakan peristiwa yang paling penting, berlangsung cepat, drastis, dan tidak beraturan dan bermuara dari perubahan pada sistem reproduksi. Hormon-hormon mulai diproduksi dan mempengaruhi organ reproduksi untuk memulai siklus reproduksi serta mempengaruhi terjadinya perubahan tubuh. Nah, kemudian di sini juga ada perkembangan psikologis pada remaja. Masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak atau suasana hati bisa berubah dengan sangat cepat. Hasil penelitian menemukan bahwa remaja rata-rata memerlukan hanya 45 menit untuk berubah dari mood senang luar biasa, sampai ke sedih luar biasa. Nah, sementara orang dewasa memerlukan beberapa jam untuk hal yang sama. Perubahan mood atau swing yang drastis pada para remaja ini seringkali dikarenakan beban pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, atau kegiatan sehari-hari di rumah. Meski mood remaja yang mudah berubah-ubah dengan cepat, hal tersebut belum tentu merupakan gejala atau masalah psikologis. Dalam hal kesadaran diri, pada masa remaja, para remaja mengalami perubahan yang dramatis dalam kesadaran diri mereka atau self-awareness. Mereka sangat rentan terhadap pendapat orang lain yang membuat remaja sangat memperhatikan diri mereka dengan citra yang direfleksikan atau self-image. Pada usia 16 tahun ke atas, keeksentrikan remaja akan berkurang dengan sendirinya jika ia sering dihadapkan dengan dunia nyata. Nah, salah satu masalah yang sering timbul pada remaja terkait dengan masa awal kematangan organ reproduksi pada remaja adalah perilaku seks bebas atau free sex. Masalah kehamilan terjadi pada remaja usia sekolah di luar pernikahan dan terjangkitnya penyakit menular seksual atau HIV dan AIDS. Mengapa remaja melakukan hubungan seks? Penyebabnya antara lain tekanan pasangan, merasa sudah siap melakukan hubungan seks, keinginan dicintai, keingintahuan tentang seks, keinginan menjadi populer dan tidak ingin diejek. Nah, kemudian kehamilan tak diinginkan atau KTD terjadi karena beberapa faktor seperti faktor sosiodemografik atau kemiskinan, seksualitas aktif, dan kegagalan dalam penggunaan kontrasepsi media massa. Kemudian KTD berdampak bukan hanya secara fisik, psikis, namun juga sosial. Siswi yang mengalami kehamilan biasanya mendapatkan respon dari dua pihak. Pertama yaitu dari pihak sekolah. Biasanya jika terjadi kehamilan pada siswi, maka yang sampai saat ini terjadi adalah sekolah meresponnya dengan sangat buruk dan berujung dengan dikeluarkannya siswi tersebut dari sekolah. Kemudian
Kemudian remaja menjadi putus sekolah, kehilangan kesempatan bekerja dan berkarya dengan menjadi orang tua tunggal dan menjalani pernikahan dini yang tidak terencana. Nah, kedua yaitu dari lingkungan di mana siswi tersebut tinggal. Lingkungan akan cenderung mencemooh atau mengucilkan siswi tersebut. Hal ini tersebut terjadi jika karena masih kuatnya nilai norma kehidupan masyarakat kita. Akibatnya, siswi akan kesulitan beradaptasi secara psikologis, kesulitan berperan sebagai orang tua atau tidak mengurus kehamilan dan bayinya. Akhirnya berujung pada stres dan konflik. Aborsi ilegal yang lebih lanjut berisiko mengakibatkan kematian ibu dan bayi. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Sekian dan terima kasih. Gejala atau masalah psikologis. Dalam hal kesadaran diri, pada masa remaja, para remaja mengalami perubahan yang dramatis dalam kesadaran diri mereka atau self-awareness. Mereka sangat rentan terhadap pendapat orang lain yang membuat remaja sangat memperhatikan diri mereka dengan citra yang direfleksikan atau self-image. Pada usia 16 tahun ke atas, keeksentrikan remaja akan berkurang dengan sendirinya jika ia sering dihadapkan dengan dunia nyata. Nah, salah satu masalah yang sering timbul pada remaja terkait dengan masa awal kematangan organ reproduksi pada remaja adalah perilaku seks bebas atau free sex. Masalah kehamilan terjadi pada remaja usia sekolah di luar pernikahan dan terjangkitnya penyakit menular seksual atau HIV dan AIDS. Mengapa remaja melakukan hubungan seks? Penyebabnya antara lain tekanan pasangan, merasa sudah siap melakukan hubungan seks, keinginan dicintai, keingintahuan tentang seks, keinginan menjadi populer dan tidak ingin diejek. Nah, kemudian kehamilan tak diinginkan atau KTD terjadi karena beberapa faktor seperti faktor sosiodemografik atau kemiskinan, seksualitas aktif, dan kegagalan dalam penggunaan kontrasepsi media massa. Kemudian KTD berdampak bukan hanya secara fisik, psikis, namun juga sosial. Siswi yang mengalami kehamilan biasanya mendapatkan respon dari dua pihak. Pertama yaitu dari pihak sekolah. Biasanya jika terjadi kehamilan pada siswi, maka yang sampai saat ini terjadi adalah sekolah meresponnya dengan sangat buruk dan berujung dengan dikeluarkannya siswi tersebut dari sekolah. Kemudian remaja menjadi putus sekolah, kehilangan kesempatan bekerja dan berkarya dengan menjadi orang tua tunggal dan menjalani pernikahan dini yang tidak terencana. Nah, kedua yaitu dari lingkungan di mana siswi tersebut tinggal. Lingkungan akan cenderung mencemooh atau mengucilkan siswi tersebut. Hal ini tersebut terjadi jika karena masih kuatnya nilai norma kehidupan masyarakat kita. Akibatnya, siswi akan kesulitan beradaptasi secara psikologis, kesulitan berperan sebagai orang tua atau tidak mengurus kehamilan dan bayinya. Akhirnya berujung pada stres dan konflik. Aborsi ilegal yang lebih lanjut berisiko mengakibatkan kematian ibu dan bayi. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Sekian dan terima kasih.